Baik pemirsa, kembali lagi ya dalam TVR Parlemen. Dan pemirsa, saat ini kita bisa lihat bersama-sama para pimpinan dan juga anggota DPR sudah memasuki ruang sidang. Dan bel juga sudah berbunyi, yang artinya masa sidang sebentar lagi akan dimulai dengan agenda pembukaan pidato dari Ketua DPR RI. Dan juga tentunya acara kali ini juga tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dengan kehadiran fisik maksimal 30% dan sisanya dilakukan secara virtual. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, kita ucapkan selamat menyaksikan. Adanya penurunan kasus harian di 15 provinsi dan 8 provinsi dengan kasus melandai. Untuk itu pemerintah melakukan uji coba kebijakan pelonggaran protokol kesehatan di Provinsi Bali dengan membebaskan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri mulai tanggal 7 Maret 2022. Apabila angka penularan COVID-19 terus menurun, maka pemerintah akan menerapkan kebijakan yang sama di pulau-pulau lainnya di Indonesia. Hal ini merupakan perkembangan yang cukup menggembirakan dan DPR RI berharap masyarakat tidak terlena dan waspada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, telah hadir pada permulaan rapat paripurna ditandatangani hadir fisik 80 orang, virtual 252 dan izin 1, sehingga berjumlah 333 orang dari 575 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, quorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-17 pada masa persidangan 4 tahun sidang 2021-2022 pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 14 Februari 2022, acara rapat paripurna hari ini adalah pidato Ketua DPR pada masa pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2021-2022. Apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang mulia, marilah kita memasuki acara tunggal rapat paripurna Dewan pada hari ini, yaitu pidato Ketua DPR RI pada masa pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2021-2022. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Ketua DPR untuk membacakan pidato pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2021-2022 di atas mimbar.
Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPR RI, yang kami hormati para anggota DPR RI, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2021-2022 untuk melaksanakan tugas konstitusional. Atas nama pimpinan DPR RI, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh anggota DPR RI yang telah melaksanakan reses dan menyapa konstituennya di daerah pemilihan masing-masing. Semua harapan, aspirasi, dan kritik yang telah disampaikan masyarakat saat reses agar dapat ditindaklanjuti alat kelengkapan Dewan melalui rapat-rapat bersama dengan pemerintah dan lembaga negara terkait. Mengawali pidato pembukaan masa persidangan ini, atas nama pimpinan DPR RI dan segenap anggota DPR RI, kami menyampaikan rasa keprihatinan dan bela sungkawa atas bencana alam yang terjadi di Pasaman, Sumatera Barat. Pemerintah agar melakukan berbagai upaya penanggulangan bencana untuk menangani masyarakat yang terdampak. Sebagai negara yang berada di wilayah rawan bencana, maka DPR RI bersama dengan pemerintah akan terus memperkuat kemampuan dalam penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, tanggap darurat, rekonstruksi, dan rehabilitasi. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang saya muliakan. DPR RI ditugaskan konstitusi untuk menjalankan kedaulatan rakyat melalui fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi. Rakyat memberikan harapan yang sangat besar agar DPR RI dalam menjalankan kedaulatan rakyat dapat memberikan kehidupan dan penghidupan rakyat yang semakin baik. Oleh karena itu, DPR RI dalam melaksanakan fungsinya agar dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah memberikan manfaat dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Melalui fungsi konstitusionalnya, DPR RI dapat memastikan apakah rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan yang lebih baik, pelayanan BPJS yang lebih mudah, rakyat dapat memenuhi kebutuhan pokok, dan hal-hal lain yang memastikan hidup rakyat jadi lebih mudah. Inilah tanggung jawab kita bersama dalam menjalankan kedaulatan rakyat, yaitu agar kemajuan dalam membangun Indonesia dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Hidup rakyat menjadi sejahtera dan lebih mudah. Dalam mewujudkan tujuan pelaksanaan tugas DPR RI tersebut, kita juga dituntut untuk meningkatkan DPR RI yang kuat secara substansi, berdemokrasi secara berkeadaban, dan memiliki kehormatan sesuai dengan kedudukannya. Sidang Dewan yang terhormat, sejak masa persidangan 1 tahun 2019-2020 hingga dibukanya masa persidangan 4 tahun sidang 2021-2022 ini, atau selama 3 tahun ini, dalam fungsi legislasi, melalui AKD, DPR RI telah menyelesaikan undang-undang sebanyak 31 undang-undang dengan rincian sebagai berikut. Komisi 1 telah menyelesaikan 2 RUU. Komisi 2 menyelesaikan 8 RUU.
Komisi 3 menyelesaikan 3 RUU. Komisi 4 menyelesaikan 1 RUU. Komisi 6 menyelesaikan 3 RUU. Komisi 7 menyelesaikan 1 RUU. Komisi 10 menyelesaikan 1 RUU. Komisi 11 menyelesaikan 4 RUU. Badan Legislasi menyelesaikan 4 RUU. Badan Anggaran menyelesaikan 1 RUU. Panitia Khusus DPR RI menyelesaikan 3 RUU. Komisi yang sedang dalam proses menyelesaikan undang-undang antara lain Komisi 8 dan Komisi 9. Pada tahun ini, RUU prioritas yang akan dituntaskan mencapai 13 undang-undang. Menjadi tanggung jawab DPR RI dan pemerintah untuk menuntaskan prioritas prolegnas tahun 2022 untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjalankan pembangunan nasional. Sidang Dewan yang terhormat, secara bertahap, pemulihan perekonomian menunjukkan tren penguatan yang tercermin dari pertumbuhan PDB triwulan 4 tahun 2021 sebesar 5,02% year on year, sehingga pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2021 tercatat sebesar 3,69% year on year. Pada awal tahun 2022 ini, kita mengalami gelombang baru kasus COVID-19 yang disebabkan varian Omikron dan juga terjadi di seluruh dunia. Saat ini, pengendalian dan penanganan pandemi COVID-19 sudah lebih kondusif. Diharapkan ke depan pemulihan sosial dan ekonomi dapat lebih berjalan lebih cepat. Potensi resiko lain yang patut terus diwaspadai adalah dinamika global terkini yang akan berdampak pada proses pemulihan ekonomi nasional dan kondisi keuangan negara. Antara lain, kecepatan pemulihan ekonomi dan arah kebijakan moneter Amerika Serikat, harga komoditas, serta kondisi dinamika geopolitik dunia akibat perang Rusia dengan Ukraina yang dapat berdampak pada ketidakpastian perekonomian global, khususnya di pasar keuangan, dan mendorong peningkatan harga minyak mentah dunia dan harga komoditas lain. Kondisi ini tentu akan berpotensi berdampak pada moneter dan fiskal dalam negeri yang pada gilirannya akan berimbas pada proses pemulihan ekonomi nasional. Menghadapi berbagai dinamika pandemi COVID-19 dan global, dibutuhkan pengelolaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang antisipatif, responsif, dan adaptif, serta perekonomian nasional memiliki ketahanan yang kuat. APBN dalam kondisi saat ini menjadi instrumen yang sangat strategis sebagai stimulus untuk menggerakkan roda perekonomian. Oleh karena itu, setiap komisi dan AKD yang terkait dalam menjalankan fungsi anggaran agar dapat melakukan monitoring dan evaluasi yang diarahkan pada kebijakan dan program di kementerian lembaga agar dapat memberikan nilai tambah dalam pemulihan sosial dan ekonomi. Bagaimana kebijakan dan program di bidang industri, perdagangan, infrastruktur, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya dapat ikut mempercepat pemulihan. DPR RI melalui fungsi anggaran akan mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat program pemulihan sosial dan ekonomi nasional pada tahun 2022. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang saya muliakan. Terdapat sejumlah permasalahan
yang menjadi perhatian rakyat yang perlu mendapatkan penanganan melalui fungsi pengawasan DPR RI, yaitu antara lain adalah permasalahan kenaikan harga pokok menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, kelangkaan minyak goreng dan kedelai, penerapan bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri, penerapan kebijakan bebas tes PCR dan antigen bagi pelaku perjalanan domestik, percepatan vaksinasi dan program booster vaksin COVID-19, serta penguatan literasi keuangan digital. Efektivitas fungsi pengawasan DPR RI dapat dilihat dari tindak lanjut yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam melaksanakan rekomendasi atau keputusan rapat bersama DPR RI secara terukur, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Pada tahun 2022 ini, tahapan pelaksanaan pemilu 2024 sudah akan dimulai. Oleh karena itu, AKD yang terkait agar dapat mencermati pelaksanaan tahapan pemilu 2024 tersebut, baik dari urusan kebutuhan anggaran, persiapan teknis, maupun regulasi-regulasi pelaksanaannya. Pemilu 2024 telah menjadi kebijakan negara yang telah ditetapkan bersama DPR RI dan pemerintah. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan pemilu 2024 sebagai alat demokrasi yang berkualitas dalam menyuarakan kehendak rakyat. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan ini, DPR RI telah mengagendakan serangkaian kegiatan diplomasi parlemen, baik berupa kerjasama bilateral, regional, maupun internasional. Agenda diplomasi DPR RI yang akan dihadiri oleh delegasi DPR RI antara lain pelaksanaan The 47 Meeting of the PUIC Executive Committee di Aljazair pada tanggal 13-14 Maret 2022. Forum diskusi antara Kementerian Luar Negeri, DPR RI, serta Parlemen Palestina pada 15 Maret 2022 dalam rangka membahas perdamaian di Palestina. Selain itu, salah satu agenda strategis pada tahun ini adalah DPR RI sebagai tuan rumah sidang IPU ke-144 tahun 2022 yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 sampai dengan 24 Maret 2022 di Bali dengan tema Getting to Zero, Mobilizing Parliament to Act on Climate Change. Sidang IPU ini akan dihadiri oleh 1.200 orang delegasi dari 121 negara yang terdiri dari 37 speaker atau presiden dan 34 deputy speaker. Sebagai tuan rumah, DPR RI akan mempersiapkan penyelenggaraan sidang IPU agar dapat berlangsung sukses dalam penyelenggaraan, sukses dalam hubungan internasional, dan sukses dalam konsensus agenda global bersama. Melalui sidang IPU ini, DPR RI dapat ikut mengambil peran dalam membangun kerjasama dan komitmen internasional yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan konkret di negara masing-masing. Atas nama pimpinan, saya mengundang seluruh pimpinan AKD untuk dapat ikut menghadiri sidang IPU ke-144 sebagai wujud komitmen DPR RI sebagai tuan rumah dalam mensukseskan IPU ke-144 di Bali. Sidang Dewan yang terhormat, marilah pada masa sidang ini kita laksanakan kedaulatan rakyat yang dapat memberikan kehidupan rakyat yang lebih sejahtera, maju, dan berkebudayaan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia
bahwa masa persidangan 4 DPR RI tahun sidang 2021-2022 akan dimulai sejak hari ini, Selasa 15 Maret 2022 sampai dengan masa berakhirnya masa persidangan ini. Kepada semua anggota Dewan yang terhormat, kami menyampaikan selamat bekerja menjalankan kedaulatan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tes. Satu. Mikrofonnya. Tes. Mikrofonnya minta diperpanjang ini. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua DPR RI yang telah membacakan pidato pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2021-2022. Di depan saya sudah ada yang akan interupsi. Kita akan batasi sebanyak 5, karena kalau tidak terpaksa waktu sidang kita akan perpanjang. Untuk interupsi pertama, saya persilakan Bapak Abdul Fikri. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua, pimpinan DPR RI yang saya hormati, langsung saja kenapa interupsi ini disampaikan di rapat paripurna, karena ada amanat dari periode lalu yang kebetulan satu dipimpin oleh pimpinan Pak Utut Adianto, kemudian yang kedua dipimpin oleh Ibu Ketua, yaitu tentang honorer. Jadi pada periode lalu 438.000 honorer akan diselesaikan. Itu komitmennya seperti itu dari beberapa kementerian. Dan 157.000-nya adalah guru. Sudah diselesaikan, 37.000 diterima P3K. Tetapi SK-nya baru 2 tahun. Sehingga sebagai laporan disampaikan di rapat paripurna hari ini, ada beberapa yang sudah diterima P3K pada yang lalu itu meninggal dunia. Sehingga tidak sempat mendapatkan SK itu. Atau sudah masa pensiun. Sehingga begitu menerima SK kemudian langsung pensiun. Kemudian ada rekrutmen selanjutnya. Jadi komitmennya sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ketua dulu, ini diselesaikan. Akhirnya oleh beberapa kementerian membentuk Panselnas dan direkrut 1 juta P3K. Dan setelah 1 juta P3K, laporan terakhir adalah ada 925.637 pelamar. Kemudian lulus 293.860. Ini lulus dan dapat formasi. Yang sampai sekarang sedang menunggu adalah 193.954 guru lulus tetapi tidak mendapatkan formasi. Dan laporan
dari daerah bahwa sampai hari ini 2022 ada beberapa daerah yang berkomitmen atau mengumumkan bahwa tidak akan lagi menerima formasi P3K. Saya kira bukan salah guru yang sudah pertama menuntut mereka untuk menjadi PNS harga mati. Kemudian sesuai dengan rapat gabungan DPR, mereka mau menerima. Jadi mereka akan diangkat menjadi ASN, satu PNS, yang kedua P3K. Dan mereka menerima, mereka juga tes, tetapi kondisinya bahwa 293.860 itu dapat formasi, tapi sampai sekarang 193.954 belum ada formasi. Dan tidak ada jaminan, sungguh pun Kementerian sudah mengumumkan bahwa ini semuanya akan ditanggung APBN, tetapi daerah masih belum percaya bahwa ini akan ditanggung oleh APBN, sehingga sampai 2022 ada beberapa daerah yang sudah mengumumkan tidak akan menerima formasi P3K. Oleh karenanya, lewat forum paripurna ini kami mohon kepada pimpinan DPR, kalau perlu ada rapat gabungan lagi, supaya mengumpulkan beberapa kementerian menyelesaikan problematika ini, karena komitmennya adalah menyelesaikan honorer menjadi ASN, baik itu PNS maupun P3K. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi prosesnya kita akan perpanjang dengan membuat rapat gabungan, begitu ya. Interupsi kedua, saya persilakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Aka, nomor anggota A447, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dapil Jawa Timur 4, Jember dan Lumajang. Ibu Ketua, para pimpinan, rekan-rekan anggota, serta hadirin sekalian yang saya hormati, sudah 5 bulan krisis minyak goreng di negeri ini terjadi. Harga melambung tinggi yang kemudian disusul dengan kelangkaan. Sebulan lebih kita menyaksikan rakyat di berbagai daerah harus mengantri panjang demi 1-2 liter minyak goreng, bahkan ada yang sampai meninggal karena kelelahan. Karut-marut tata kelola minyak goreng di sebuah negeri penghasil 58% sawit dunia, dan ini yang terbesar, adalah sebuah ironi. Terlebih, hal itu berlangsung selama berbulan-bulan. Tahun 2021 Indonesia memproduksi 46,88 juta ton CPO. Tahun 2020 sebesar 47,03 juta ton. Tahun 2019 sebesar 47,18 juta ton. Kebijakan DMO sebesar 20%, faktanya sampai saat ini tidak berjalan efektif karena kelangkaan semakin menjadi-jadi. Wibawa pemerintah pun dipertaruhkan. Saya memandang karut-marut minyak goreng disebabkan oleh 3 kemungkinan. Pertama, kebijakan DMO tidak dipatuhi. Yang kedua, DMO dipatuhi tapi CPO hasil DMO tidak sampai ke tangan produsen minyak goreng. Dan ketiga, banyak penimbun dan atau ekspor ilegal minyak goreng. Pemerintah mempunyai semua instrumen untuk bisa menegakkan aturan yang sudah dibuat. Tidak seharusnya Satgas Pangan misalnya menjadi macan ompong. Terlebih aturannya sudah jelas. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 107 tegas memberi sanksi penjara 5 tahun atau denda 50 miliar bagi siapapun yang menimbun kebutuhan pokok. Dalam Permendak Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur kewajiban DMO 20% serta harga eceran tertinggi minyak goreng, ada sanksi pencabutan izin bagi pelaku usaha yang melanggar. Pimpinan yang saya hormati, konglomerasi produsen CPO, di mana 49% produksi sawit dikuasai hanya oleh 5 produsen saja, seharusnya memudahkan pemerintah untuk mengontrol kebijakan DMO CPO ini. Jika mereka taat DMO, setidaknya 70% kebutuhan minyak goreng untuk rumah tangga sudah bisa dipenuhi dari 5 produsen sawit itu. Kita prihatin karena banyak industri minyak goreng,
baik kelas menengah maupun kecil, yang mereka tidak menguasai produksi CPO harus gulung tikar karena tidak memperoleh pasokan CPO dari DMO. Mereka mati di negeri lumbung sawit. Agar efektif dan berkeadilan, fokuskan saja kebijakan DMO kepada eksportir CPO yang menguasai usaha dari hulu sampai hilir. Dan dari lebih 35 produsen minyak goreng di Indonesia, hanya 16 saja yang menguasai usaha dari hulu hingga hilir secara terintegrasi. Melalui sidang dewan yang terhormat ini, saya meminta pimpinan untuk mendesak pemerintah agar segera menghentikan krisis minyak goreng ini. Hentikan penderitaan rakyat dengan membuat kebijakan yang pro rakyat kecil dan mengawalnya dengan sebaik-baiknya. Juga kebijakan yang berkeadilan bagi pelaku usaha kecil dan menengah karena mereka adalah pahlawan ekonomi bangsa ini. Terima kasih pimpinan. Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekedar informasi bahwa DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan mengalami kesulitan soal minyak goreng ini. Sudah 2 kali Menteri Perdagangan diundang dalam rapat konsultasi, yang kedua berhalangan dengan alasan belum tentu datang dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam kesempatan terakhir dalam sidang paripurna ini, saya sampaikan apabila dalam undangan yang ketiga masih ada alasan, maka DPR akan menggunakan aturan dan kewenangan yang ada untuk memanggil paksa Menteri Perdagangan di DPR. Kita minta, ya kita sama-sama, kan tadi dibilang rakyat menjerit, Menteri Perdagangannya ya begitu. Ini mau panjang apa mau pendek, kan begitu. Baik, terima kasih untuk Pak Johan Rosihan. Assalamualaikum Waktu warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Para pimpinan yang saya hormati, seluruh anggota DPR RI, saya Johan Rosihan, anggota fraksi PKS, Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa. Pertama, saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bu Ketua yang dalam pidatonya tadi sangat menggambarkan semangat kita untuk terus menjaga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa harapan itu dalam reses kemarin ada tantangan Bu Ketua, di mana menjelang panen raya akhir Maret ini, terutama padi, masyarakat sedang khawatir dan bingung menghadapi turunnya harga gabah yang begitu tajam pada akhir-akhir ini. Karenanya menurut saya dibutuhkan satu paket kebijakan agar bagaimana kebijakan harga gabah ini dipakai untuk melakukan perlindungan kepada petani kita sesuai dengan amanat undang-undang, juga amanat konstitusi, di mana fungsi pemerintah itu adalah melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia. Mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua tadi, untuk soal fluktuasi harga ini, sekali lagi Pak, kita desak pemerintah agar jangan terlalu asik untuk kemudian mengambil keuntungan, memberikan keuntungan kepada oligarki pangan, ya, agar kemudian bisa dihadirkan di DPR ini. Kami sudah 2 kali penundaan, insya Allah mudah-mudahan nanti sore kita jam 4 ada rapat gabungan dengan komisi. Saya berharap pimpinan mengawal ini dengan baik. Mudah-mudahan harapan Pak Ketua tadi untuk kita panggil paksa Menteri Perdagangan hari ini agar fluktuasi harga pangan ini bisa kita selesaikan sebelum masuk bulan Ramadan ini. Ya, jangan biarkan rakyat kita menderita, jangan biarkan rakyat petani kita tuh bingung dan khawatir. Karena ketika mereka panen, mereka justru khawatir harga gabah, harga komoditas-komoditas pangan yang mereka tanam itu tidak
sesuai dengan harapan dan pengeluaran yang sudah mereka keluarkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Lulu. Siap. Di bawahnya masih ada 3. Terakhir Pak Muslim, jangan nambah lagi. Karena kalau nambah, terpaksa kita harus memperpanjang waktu. Demikian, Bu Lulu, waktu dipersilakan. Ya. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati para pimpinan dan Bapak Ibu anggota yang berbahagia. Saya mengapresiasi pidato pembukaan Ibu Ketua tadi yang meminta kita para anggota untuk tidak segan-segan terus melakukan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya, dan oleh karena itu izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari fungsi pengawasan yang saya lakukan, sekaligus juga serap aspirasi yang setelah 3 minggu tidak pernah balik ke Jakarta hanya untuk mendengarkan dan merasakan secara langsung situasi yang dihadapi oleh rakyat kita, khususnya di dapil saya. Ibu pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan ini saya beri judul paradok atau ironi negeri surga. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit per 2021 sebesar 15,8 juta hektar, di mana penguasaan korporasi besar swasta seluas 8,42 juta hektar atau 55%. Sedangkan sawit rakyat seluas 6,8 juta hektar atau 40,3%, dan sisanya dikuasai oleh negara atau 3,84%. Produksi sawit kita per 2021 49,7 juta ton. Ironi yang pertama bahwa sesuai dengan Undang-Undang Pangan di mana telah dilahirkan BPDPKS, namun demikian bahwa alokasi anggaran untuk peremajaan sawit rakyat hanya dapat menikmati 6,59 triliun atau 4,73%, dan ini dibandingkan dengan subsidi atau insentif untuk biodiesel yang diberikan kepada para korporasi swasta besar sebesar 110,3 triliun atau 79,04%. Ini menjadi pertanyaan besar terutama di Komisi 4 tentang rasa keadilan yang seharusnya menjadi tujuan kita bersama ketika dulu melahirkan undang-undang ini dan juga amanat untuk melahirkan adanya BPDPKS. Yang kedua, bahwa antrean yang mengular dan panjang yang itu hampir dilakukan umumnya kaum perempuan, para ibu-ibu, para emak-emak, dan melahirkan korban 1 nyawa, itu terlalu besar buat kita bangsa Indonesia sebagai negeri penghasil sawit terbesar, Ibu. Dan 1 kematian ini juga terlalu berat rasanya untuk ditanggung kita, untuk mempertanggungjawabkan di hadapan entah itu Tuhan, entah itu Allah SWT, entah itu di hadapan rakyat Indonesia. Perlindungan kita kepada rakyat atas apa yang Tuhan karuniakan kepada kita nyaris berada di titik terendah dalam situasi akhir-akhir ini. Sudah lama yang namanya sistem pangan dan politik pangan kita nyaris dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan oligarki. Dan itu ternyata tidak omong kosong. Ketika Menteri Perdagangan pada tanggal 9 bulan 3 2022 menyatakan bahwa ada 415 juta minyak goreng yang raib di pasaran. Lalu Menteri mengatakan bahwa seharusnya ini diusut dengan tuntas oleh pihak aparat keamanan atau Polri. Kita sampai sekarang belum tahu seperti apa tindakan dari Polri atau Bareskrim. Sampai hari ini yang namanya DMO 20%, yang seharusnya dengan intervensi 3,6 triliun, itu masyarakat boleh dikatakan mungkin bisa mandi minyak goreng, Ibu. Tapi jangankan mandi minyak goreng, untuk mendapatkan minyak goreng 1 atau 2 liter saja, mereka harus pertaruhkan nyawanya. Nah, saya kira DPR harus menyatakan sikap dengan sangat tegas bahwa kita melawan semua mafia pangan dan semua pihak-pihak non-state actor yang mengambil keuntungan dari situasi krisis ini. Dan yang terakhir adalah soal kedelai. Para pengrajin tahu tempe sudah menjerit kenapa? Karena nyaris tidak ada tata niaga kedelai selama ini. 80% kebutuhan bahan baku untuk industri, kerajinan rakyat, tahu tempe itu sepenuhnya dicukupin dari impor.
Petani tidak mau menjadi petani kedelai karena tidak ada insentif dari negara untuk bisa membeli dengan harga yang baik dan layak untuk mereka. Saya kira kita kembalikan fungsi negara. Terima kasih pimpin. Baik, terima kasih Bu Lulu. Selanjutnya Pak Hilmi dan bersiap-siap Bu Hilary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPR RI, yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI, dan yang saya hormati anggota DPR RI. Kami menyoroti tentang tata cara dan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi ini, Pak. Jadi pemerintah itu, rakyat Indonesia, sebetulnya petani itu tidak akan menyelewengkan subsidi pupuk yang ada ini. Contoh di 2021, pemerintah itu memberi alokasi subsidi pupuk sebesar 8.776.847 ton. Tapi realisasi penyerapan itu 7.924.100 ton. Jadi ada realisasi yang tidak digunakan oleh petani atau selisih realisasi alokasi itu sebesar 852.747 ton. Jadi sebetulnya regulasi pendistribusian pupuk subsidi ini kan secara tertutup, Pak. Jadi saya berharap apa yang terjadi belakangan ini di tahun-tahun sebelumnya, seperti yang terjadi di tahun 2022. Dari 34 provinsi, Pak, itu yang SK Bupati di Januari sampai tanggal 28-an itu yang udah ditandani tantangan itu cuma 10 dari 34 provinsi. SK Kepala Dinas cuma 16. Padahal sistem regulasi penebusan pupuk ini harus ada. Kalau SK itu belum terbit, maka petani itu tidak bisa menebus. Jadi inilah kekurangan-kekurangan tahun ini harus diperbaiki di tahun berikutnya. Supaya apa? Nanti tidak ada kelangkaan pupuk yang termasuk yang ada di TV-TV itu. Karena ini sistem distribusinya udah secara tertutup. Jadi tidak ada regulasi. Gubernur tidak tanda tangan, kepala dinas kabupaten tidak tangan, maka pupuk itu tidak bisa disalurkan ke masyarakat. Dan saya berharap dalam kebijakan merubah komposisi pupuk itu petani juga harus diberitahu, jangan sampai dari komposisi 15-15 jadi 15-12-10. Terus pencabutan tidak disubsidinya SP36 dan ZA. Padahal petani itu udah tahu komposisi mana yang harus ditambah ZA, mana yang harus ditambah SP36. Karena nutrisi dari kandungan N, kandungan P, kandungan K itu lain-lain di tanah di Indonesia ini. Terus tentang belum terbitnya subsidi untuk pupuk perikanan. Di rapat Kemenko itu subsidinya itu bukan untuk tambah udang, Bu. Kalau udang itu tidak membutuhkan pupuk. Karena di udang itu tidak membutuhkan plankton yang untuk dimakan oleh ikan. Tapi kalau pupuk ditambah itu yang dibutuhkan adalah untuk tambak bandeng, nila, lele, dan macam-macam itu. Jadi saya berharap ini kementerian itu belajar dari yang dahulu-dahulu. Jangan sampai kebijakan mencabut
tapi petani itu tidak dikasih solusi tambahan dari pupuk-pupuk ini apa. Jadi saya berharap Bu Puan kemarin juga udah di dapil saya Pak Kilmi dari fraksi Gerindra. Baik. Terima kasih. Selanjutnya Bu Hilary. Terima kasih pimpinan untuk kesempatan yang diberikan. Saya Hilary Brigita Lasut mewakili fraksi Partai Nasdem. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kami bahas terkait dengan hal yang genting yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pertama terkait dengan RUU TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual. Sudah sejak tanggal 11 Februari kemarin DPR RI sudah menerima surat dari Presiden terkait RUU TPKS ini, tapi kemudian masih belum ada tindak lanjut. Kami berharap ada paripurna yang akan menentukan kira-kira badan apa yang akan membahas, karena memang RUU TPKS ini seperti yang kita tahu lintas isu ya. Kalau memang kita butuh pansus, kita buat pansus, karena kita juga sudah janjikan kepada masyarakat bahwa negara akan hadir untuk memberikan jaminan. Kami memang perempuan Indonesia berharap banyak sekali kepada Ibu Puan Maharani yang duduk di jabatan paling strategis di Indonesia yang mewakili kaum perempuan untuk memimpin langkah kami supaya kemudian bisa memperjuangkan kehadiran negara dan dalam perlindungan kepada korban-korban tindak pidana kekerasan seksual. Dan yang kedua adalah terkait BPJS pimpinan. Sekarang apa-apa semua BPJS. Kita mau bikin SIM aja minta BPJS. Kita mau buat surat jual beli rumah butuh BPJS. Tetapi kemudian ketika masyarakat di dalam situasi menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, ternyata BPJS tidak menanggung biaya kekerasan, biaya korban yang kemudian menjadi korban tindak pidana. Dan memang kalau kita yang duduk di DPR RI ini dengan fasilitas kesehatan premium yang diberikan kepada kita, tentu kita bisa langsung menjawab, oh ada LPSK. Tetapi kami fraksi Nasdem telah menelusuri langsung bahwa ternyata tidak semua tindak pidana yang korbannya bisa biaya berobatnya ditanggung oleh LPSK. Bahkan harus menunggu 30 hari kerja untuk bisa mendapatkan kepastian kira-kira ditanggung atau tidak. Kami sangat berharap kalau BPJS memang surplus dan di tengah masyarakat sedang susah seperti ini, saya berharap kemudian ada perubahan-perubahan yang bisa dilakukan untuk memudahkan masyarakat pimpinan. Sehingga kemudian masyarakat tidak lagi merasakan kesulitan-kesulitan yang tidak perlu. Karena dari daerah saya di perbatasan, itu sangat masyarakat tidak tahu, bahkan rumah sakitnya saja tidak tahu bagaimana cara untuk mengajukan pembiayaan dan penanggungan terhadap LPSK. Sehingga kami butuh BPJS untuk mengambil bagian. Dan selanjutnya juga ada rancangan undang-undang masyarakat hukum adat dan perlindungan pekerja rumah tangga serta pendidikan dokter. Masyarakat hukum adat di Indonesia masih banyak sekali. Mayoritas pendekatan di desa-desa dalam setiap sengketa dan permasalahan diambil pendekatan hukum adat. Tetapi belum ada Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara yang menghormati budaya, itu kemudian memberikan payung hukum yang jelas terhadap masyarakat hukum adat. Sehingga saya berharap mewakili fraksi Nasdem bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat, juga para pekerja rumah tangga. Para pekerja rumah tangga seakan-akan dianggap sepele karena belum banyak diatur pimpinan terkait dengan perlindungan dan kesetaraannya. Sehingga kami berharap mewakili fraksi Nasdem, kami boleh melihat ada perlindungan bagi para pekerja rumah tangga. Dan yang selanjutnya juga RUU pendidikan dokter, Indonesia butuh dokter. Kami berharap ada undang-undang yang dapat memastikan efisiensi pendidikan dokter dan juga anggaran biaya pendidikan dokter. Banyak sekali kebutuhan di Indonesia ini terhadap tenaga kesehatan, apalagi daerah kami, daerah perbatasan, apalagi di daerah-daerah yang banyak korban kekerasan seksual, yang kemudian organ-organ tubuhnya saja rusak, sudah tidak ditanggung BPJS, tidak ada pula dokternya. Sehingga kami berharap ada campur tangan pemerintah dan ada sedikit kira-kira ya ada langkah ekstra lah ya dari anggota DPR RI sehingga masyarakat melihat bahwa DPR RI sebenarnya peduli dan melihat apa yang terjadi di tengah masyarakat. Dan yang terakhir terkait dengan kelangkaan minyak goreng, kita negara kaya, kami generasi muda melihatnya sangat disayangkan. Apa pandangan negara luar melihat Indonesia negara yang mampu untuk mensuplai, mampu untuk menghasilkan minyak sawit, tapi kemudian masih ada emak-emak yang mati gara-gara mengantri minyak goreng. Hanya urusan minyak goreng pimpinan. Kami berharap sangat banyak kepada para pimpinan dan semua Dewan Perwakilan Rakyat di tempat ini untuk bahu-membahu bersama-sama kita lepaskan dulu segala macam kepentingan pribadi dan golongan kita dan bersama-sama mewujudkan apa yang diharapkan masyarakat dari kita. Karena saat ini masyarakat butuh kita bergerak, masyarakat butuh kita berjuang, masyarakat kita butuh kita untuk memenangkan segala pertandingan melawan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi masyarakat saat ini. Dari hati damai yang cinta negeri, kami fraksi Nasdem menyampaikan salam restorasi. Baik, terima kasih Pak Muslim. Dan yang terakhir
Pak Masinton Pasaribu. Setelah ini kita selesai. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muslim A523 daerah pemilihan Aceh II. Terima kasih Pak Ketua. Saya melihat Pak Ketua hari ini sangat bijak berkaitan dengan Menteri Perdagangan Pak Ketua. Saya sepakat harus ada ketegasan karena kami di Komisi 4 juga diundang nggak pernah hadir Pak Ketua. Jadi saya pikir juga ini langkah yang sangat tepat. Yang kedua Pak Ketua, sudah hampir 3 bulan kita melihat masih terjadi kelangkaan harga bahan pangan, terutama adalah kebutuhan pokok ya, yang berkaitan dengan minyak goreng ya, dan juga harga-harga kebutuhan pokok lainnya, termasuk juga kedelai ya. Kemudian di sini tentu kami meminta, khususnya fraksi Partai Demokrat, meminta pemerintah lebih responsif dan juga tanggap terhadap gejolak harga pangan, terutama menjelang bulan suci Ramadan. Ini terus terang, pimpinan kita tahu betul, kita kurang lebih 3 minggu lagi memasuki bulan suci Ramadan. Ini pasti terkaitan juga kenaikan mulai telur, beras, dan lain-lain. Saya pikir dari hari ini, pemerintah betul-betul melakukan berbagai langkah-langkah strategis, termasuk juga operasi pasar. Sehingga situasi pandemi ini, kita tahu betul kenaikan harga terus-menerus. Apalagi di akhir-akhir ini kenaikan harga BBM, Pak Ketua. Kami khususnya yang dari Dapil Aceh, Pak Ketua, itu sangat menderita. Khususnya para pedagang kecil, kemudian nelayan, kemudian juga para supir, ini mereka mengeluh. Di satu sisi pendapatan mereka sangat minim, di sisi lain adalah kenaikan harga BBM sangat tinggi, Pak Ketua. Kita tahu betul mulai dari baik pun solar, kemudian juga dexlet maupun harga-harga dari 9.000 mencapai 13.000. Artinya apa? Sementara kebutuhan masyarakat semakin hari semakin berat, tapi kenaikan harga BBM ini tidak terkendali, yang dampak akhirnya kemiskinan terus bertambah di Republik yang kita cintai ini. Tentu dalam hal ini kami fraksi Partai Demokrat tentu berharap kepada pemerintah dengan waktu kurang lebih 3 minggu ini menjelang bulan suci Ramadan berkaitan dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok ini bisa segera kita atasi, pimpinan. Ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Pak Masinton Pasaribu. Ya, terima kasih pimpinan, Ibu Ketua, pimpinan DPR, para anggota DPR RI yang terhormat. Akhir-akhir ini kita ramai dengan persoalan berbagai isu. Satu, isu politik yang strategis. Tentu saya menghormati dan mengapresiasi pandangan-pandangan dari berbagai teman-teman partai politik, karena memang itulah tugas partai, melakukan agregasi, artikulasi, dan aspirasi. Ini terkait dengan isu strategis persoalan penundaan pemilu, pimpinan. Yang mengganggu bagi saya adalah ketika saya melihat ada indikasi penyabotan demokrasi itu. Demokrasi yang saya rasakan hari ini adalah didesain tidak lagi dengan pola bottom up, tidak lagi dengan cara dialog, tapi memaksakan. Ini yang menurut saya kita DPR harus mengingatkan dalam hal ini elemen-elemen dalam pemerintahan. Menteri-menteri bertugaslah sesuai dengan voksinya. Ranah politik itu ranah partai politik. Ada semacam indikasi yang saya rasakan juga dan masyarakat juga rasakan. Seakan-akan negara ini cuma diatur beberapa orang. Kalau ini kita biarkan, ini akan menjadi presiden ke depan, ya. Bagaimana demokrasi itu akan dikangkangi.
bagaimana terang-terang dinyatakan, saya melihat di podcastnya 3 tahun, ya sama aja dengan 3 periode. Putusan MK 2,5 tahun itu udah terhitung, lewat dari 2,5 tahun udah terhitung 1 periode. Nah ini yang menurut saya pimpinan melalui sidang paripurna ini kegelisahan yang dalam konteks demokrasi kita hari ini, suasananya ketika ya ada menteri yang mencoba mendiktekan agendanya dan itu di luar ranahnya, ini yang menurut saya ada upaya pengangkangan terhadap demokrasi itu sendiri. Itu ketua yang bisa saya sampaikan melalui sidang paripurna ini, agar kita tetap mengingatkan bahwa demokrasi itu adalah dialog, bukan pemaksaan terhadap hal-hal yang strategis, didialogkan, bukan kayak gaya ngatur-ngatur. Nah ini yang dari dulu kita tentang, gaya-gaya ngatur-ngatur begini. Nggak ada, ini negara gotong royong. Semuanya didialogkan. Itu yang dari dulu semangatnya saya akan di depan menentang cara-cara seperti itu. Saya ingat betul bahwa bangsa ini didirikan dari berbagai elemen kebangsaan. Tidak ada lagi yang harus mendominasi. Ini yang kita maksud dengan demokrasi keindonesiaan tadi. Demikian pimpinan yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Masinton. Sayang waktunya habis, walaupun masih ada sedikit sebenarnya yang belum disampaikan. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankanlah kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Saya tadi mau ngomong, namanya belum, tapi ada. Ya, Anda kembali di TVR Parlemen dan itu tadi ya pemirsa TVR Parlemen, sidang paripurna masa persidangan keempat tahun 2021-2022 dan ada beberapa interupsi yang tadi dilakukan oleh anggota DPR RI. Satu poin penting yang kita tangkap menekankan bahwa di sini untuk pemanggilan Menteri Perdagangan untuk membahas kelangkaan minyak goreng dan di sini juga di pidato pembukaan Ketua DPR RI dapat memastikan apakah mendapatkan pelayanan kesehatan pendidikan yang lebih baik, pelayanan BPJS yang lebih mudah, rakyat dapat memenuhi kebutuhan pokok dan hal-hal yang lain yang memastikan hidup rakyat jadi lebih mudah. Dan juga di sini ada poin penting, terjadi permasalahan yang menjadi perhatian rakyat yang perlu mendapatkan penanganan melalui fungsi pengawasan DPR RI, yaitu antara lain adalah permasalahan kenaikan harga pokok menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, juga kelangkaan minyak goreng dan kedelai, penerapan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri, juga penerapan kebijakan bebas tes PCR dan antigen bagi pelaku perjalanan domestik, dan juga percepatan vaksinasi program vaksin COVID-19, serta penguatan literasi keuangan digital. Itu tadi poin-poin penting yang disampaikan dari pidato Ketua DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi rapat paripurna pembukaan masa sidang keempat tahun 2021-2022. Kalau begitu saya Rini Reski dan kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.